Apa hukumnya main trading forex internet dalam sistem jual beli dolar dengan pembagian mata uang? Berkembang teknologi, maka transaksi akan terus berkembang. Dulu tak ada orang tahu e-commerce, sekarang berkembang forex trading. Maka tiga, kalau di dalamnya ada risk, tipu, di dalamnya ada zulm, aniaya, di dalamnya ada gharar, gambling, ketidakpastian, haram. Apakah mesti ada tiga-tiganya? Tak mesti. Salah satu ada, haram. Kalau tidak ada, boleh. Duduk, ajak itu pakar trading forex, e-commerce, tanya, ini ada tak tiga? Tiga tak ada, satu ada, tinggalkan. Jangan lanjutkan, haram. Duit haram, haram juga tempatnya. Mungkin tak di dunia, di akhirat kena. Duit haram itu akan keluar juga dengan cara yang haram. Na'udzubillah. Apa hukum jual beli valuta asing seperti dolar? Karena ada yang berpendapat bahwa perbedaan selisih ketika kita membeli dan menjual dolar tersebut dianggap sesuatu yang syubhat. Enggak, boleh saja. Karena memang kan nilainya berbeda. Uang itu sama, ya, uang itu kalau berbeda nilai memang ada kursnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena itu nilai sama dengan gandum ditukar sama, misalnya ada beras ketan sama beras biasa. Gitu kan? Dua-dua sama jenisnya beras, tapi harganya memang beda. Karena memang ini lebih mahal, mungkin lebih susah. Seperti itulah. Jadi kalau kita gandum misalnya harganya 20.000 per kilo, beras biasa 10.000, untuk ditukar supaya tidak riba harus 2 kilo beras biasa diganti dengan sekilo beras ketan misalnya. Karena nilainya harus sama dengan kurs uang di sini. Boleh tolong jelaskan apakah hukum menjalankan perniagaan urus niaga forex melalui internet? Anda sebut begini ya. Anda ini dengar betul-betul. Forex ni sama dengan forex yang ada mata wang, pertukaran mata wang dekat luar tu. Perniagaan forex ni kalau dalam internet dia masuk memang ada duit. Duit itu margin dipanggil. Margin dia tu ada, duit tu ada. Maka diharuskan dalam Islam perniagaan tersebut. Jangan ada unsur judi, jangan ada unsur riba, jangan ada unsur gamble. Gamble maknanya kita dalam keadaan yang jangan ada unsur judi. Judi ni maksudnya kita agak-agak yang ni kena jual. Kalau kita boleh jual sekarang, untung kita. Dia tak ada technical analysis. Dia tak baca pasaran dunia macam mana. Maka dalam keadaan demikian, dia masuk dalam keadaan begini, haram hukum dia. Sekali lagi anda sebut ya, asal hukum adalah harus. Asal hukum niaga ni harus. Tapi kalau sekiranya ada unsur-unsur judi, ada unsur riba, ada unsur yang disebut dengan suap. Faham ke tak faham? Buat faham ni dulu ni. Nak sebut ada unsur yang demikian yang menyebabkan jatuh haram, maka haramlah dia. Tapi kalau tak ada unsur ni, kita boleh cuci. Ada setengah-setengah platform ni, dia sebut platform dia ni, dia kata dia boleh clearkan suap. Ada unsur kamu kena masuk tactical kamu kena ada. Maka di waktu ini dibenarkan dan diharuskan dalam Islam. Diharuskan dalam Islam. Asal dia dipanggil demikian. Tapi kalau sekiranya ada unsur judi, ada unsur riba, haram terus. Tu kena faham betul-betul lah. Dia macam niaga ya. Kita beli kedai. Kita beli kedai ni. Kalau sekiranya kedai ni sendirinya, kita nak buka kedai makan, halal lah beli kedai tersebut. Nak buka kedai makan, nak niaga dan sebagainya. Tapi kalau kita beli kedai, nak buka kedai judi, haram lah. Begitulah kaedah dia. Asal dia harus. Tetapi dia akan berubah menjadi haram bila? Apabila ada benda unsur-unsur sebegini. Para hadirin kan tahu, semua bank-bank ni terlibat dengan forex. Semua bank-bank. Bank-bank yang ada, bank Islam terlibat dengan forex, Maybank terlibat dengan forex, Hong Leong Bank terlibat dengan forex. Apa lagi? CIMB, semua terlibat dengan forex. Kalau forex itu haram, semua haram. Masuk duit dalam bank itu pun haram. Faham tak? Konsep dia mudah je. Jadi ada forex yang haram dan ada forex yang harus, kalau boleh selamat daripada unsur-unsur demikian. Wallahu a'lam. Tak faham lagi, bawa ayam golek 2 ekor. Senang je. Nak suruh jelaslah pada kita. Kadang-kadang pening bila tanya soalan-soalan demikian. Ustaz-ustaz pun jangan cepat sangatlah. Jangan cepat sangat. Haram. Senang je haram. Padahal benda yang ada asas, benda yang jelas. Al-aslu 'alal asya' al-ibahah. Asal di atas segala sesuatu ni harus hukum dia.
Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi asal sesuatu itu haram selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan harus. Tetapi dalam mazhab Syafi'i asal pada sesuatu itu adalah harus ma la yadullu ala tahrim, selagi mana tidak ada benda yang menunjukkan jatuh haram. Perkara demikian. Anda belajar dalam bidang anda belajar dalam bidang syariah, belajar dalam bidang ekonomi. Ini bidang anda yang anda belajar. Jadi oleh yang demikian anda kata kalaulah haram forex itu haram semua, bank-bank haram. Yang lebih haram apa dia? Saham. Siapa yang terlibat dengan saham lebih haram. Kenapa haram saham? Kerana saham ni dia jatuh dia rugi terus. Kalau dia naik baru dia untung. Share kan, share ni ditunggu naik je. Tapi forex tak, waktu mana naik pun untung, jatuh pun untung. Naik pun rugi, jatuh pun rugi, bergantung pada taktikal yang ada di kalangan kita ni sendiri. Itu kena faham pada diri kita. Ada pun fatwa tu ikut fatwa lah, dia nak sebut apa. Fatwa di Perak kata harus, macam ASB di Selangor haram. Fatwa kebangsaan harus. Dia jadi demikian. Forex di Perak harus, kebangsaan kata haram. Tapi yang herannya di peringkat kebangsaan, di bank-bank tak haram, yang personal haram. Kenapa pula? Nak sebutnya gambaran ada benda yang nak dijaga. Kenapa nak dijaga? Kenapa dia nak jaga? Kalau orang terlibat dengan forex semua, nanti orang terlibat dengan forex, orang tak simpan duit dalam bank, tak kena. Sedangkan bank tu mengauk keuntungan berganda-ganda. Para hadis kami jumpa ke? Ni cerita macam kita pernah jumpakan syarikat perumahan Maybank, syarikat perumahan CIMB, ladang Maybank, ladang CIMB, ladang Bank Islam, tak ada. Dia meniaga apa yang dia boleh untung? Bank tu dia meniaga apa dia boleh untung? Dia meniaga duit Dia meniaga duit. Dengan dia meniaga duit tu, dia untung berganda-ganda, dia untung. Dia ada satu bahagian khusus untuk nak cerita tentang yang satu bahagian khusus untuk meniagakan mata wang ini sendiri. Para hadirin sekalian simpan duit, dia pun letakkan dalam margin. Margin tu dia gunakan masa saja untuk menggerakkan mata wang kita ni sendiri. Jadi waktu mana naik dia jual, waktu mana turun dia jual juga, dia untung. Dua-dua dia untung. Yang dia bagi persen pada kita, dia umum setahun sekali, dia umum dapat berapa? Sekali setahun dapat 5%, kita pun bersorak. Padahal dia dapat 250% daripada duit kita. Ni kena bawa ayam golek sungguh ni. Saya mau bertanya, bagaimana hukum jual beli valuta asing online atau yang lebih dikenal dengan bisnis forex online? Forex? Iya, atau valuta asing. Valuta asing. Gini aja. Pertama, jual beli valuta asing sendiri harus ada aturan mainnya. Jujur saja ada aturan mainnya. Benar itu ada aturan mainnya. Karena jual beli mata uang ini harus ada syarat-syaratnya. Pertama itu adalah menggantikan naqdin. Jadi harus ada hal yang dipenuhi. Pertama adalah kalau jenisnya berbeda memang boleh. Karena $100 tidak boleh diganti dengan 100.000, nggak ketemu judulnya. Tapi kalau masalah bilangan angka boleh berbeda. Tapi dua hal yang harus dipatuhi. Pertama adalah akadnya harus kontan dan harus serah terimakan. Dan jika terjadi itu, maka itu hukumnya haram, tidak usah ikut-ikutan. Karena jual beli valuta asing. Jadi kalau saya jual beli duit, uang, maka dua hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah, karena jual beli uang itu bukan rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Biarpun niat Anda baik mau ngasih hadiah sama orang, cari duit receh 100.000 ditukar 95.000 itu riba. Kan sekarang model kan menjelang hari raya 100.000 dikasih tuker duit receh berapa? 95.000 itu riba. Karena rupiah dengan rupiah harus sama, kalau ditukar hukumnya riba, haram. Ini banyak terjadi. Kalau Anda ingin memberi jasa kepada mereka, ya lain, 100.000 ini jasanya, begitu. Karena Anda membelikan ke saya ke tempat yang sana, mencarikan, mengumpulkan. Saya pengen cari duit yang 2.000-an. Belit banget 2.000 ngasih sama orang. 2.000-an misalnya. Nah itu nggak boleh 100 sama 9.000. Ini kan banyak kalau menjelang hari raya ya. Haram itu. Sama yang jual valuta. jual luar, jual real sama.
Kalau ternyata serah terima itu adalah nunda pembayarannya, haram, ada ribayat, ada riba nasi'ah di situ. Ribayat itu adalah tidak serah terimakan langsung. Makanya model-model begitu nggak dibenarkan itu semuanya. Itu kan bukan budaya kita kaum muslimin. Saya akan ikut-ikutan. Agama kan nggak ikut-ikutan. Bangkrutnya banyak juga, bohongnya juga banyak lagi. Ini yang jelas saja masih harus banyak aturan. Sudahlah bisnis yang jelas-jelas saja. Cuman biasanya gaya, wah ikut bisnis model keren, biarpun bangkrut tetap keren. Itu kan model-model begitu kan, paham gitu gaya. Baik ya. Jadi dua hal. Kalau jual beli valuta mata uang harus dua yang dipenuhi. Yang aslinya tiga kalau jenisnya sama. Dolar sama dolar harus sama bilangannya, angkanya. Tapi kalau beda dolar dengan rupiah, dolar dengan ini dan sebagainya, maka dua syarat harus penuhi. Kalau tidak masuk riba. Pertama, transaksi harus halan, kontan, dan serah terimanya harus Anda memberi, saya memberi. Terus, kalau besok kirim ya fulusnya transfer, nggak bisa, masuk bab haram. Kalau pakai transfer, namanya nanti duitnya saya terima sekarang, nanti saya kirim nanti. Itu masuk riba, namanya ribayat, tidak serah terima. Kalau transaksinya, saya akan beli uang dolar dengan rupiah, ya, tapi nanti saja akadnya tidak kontan, namanya riba nasi'ah, haram di situ. Jadi seperti itu. Kalau terpenuhi ini boleh, model apa saja boleh. Dan kelihatannya dua hal ini tidak akan terpenuhi dalam bisnis itu, maka tidak usah ikut-ikut. Di samping Anda takut dibohongi nanti, Anda bukan bagian. Nanti saya jual beli kerupuk aja, kalau truk-trukan kan duitnya banyak ya. Tidak usah macam-macam gaya, valuta asing segala macam dan belum lagi haramnya yang mengerikan. Memang sekarang ada orang membuat kebohongan tuh dengan cara macam-macam. Belum lagi nanti apalagi sekarang bursa dan segala macam bursa efek apa macam-macam itu, lihat. Itu perlu ditinjau dari segi hukum. Jadi begini loh kaidahnya. Betul bertanya semacam ini. Jangan Anda masuk pada sebuah usaha bisnis kecuali Anda sudah tahu hukumnya. Sebab apa? Yang punya program bisnis itu adalah yang punya program yang macam-macam ini adalah tidak semua orang beriman dan Islam, karena dunia ini global, sudah di era global ini. Mungkin produk bukan produk kita, tapi produk di luar Islam. Apa yang terjadi kalau kita ikut-ikutan saja? Anda tidak punya kepribadian dong. Hanya ada begini ngikut, ada begini ngikut, haram ngikut, masuk neraka nyebur barang, ya enggak dong. Umat Islam punya pendirian. Ini saja, semoga Allah menjaga kita semua. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang hukum dalam Islam, pertama adalah ada perintahnya itu wajib, ada larangannya itu haram. Ini kan kaidah umum. Kalau tidak ada larangan, tidak ada perintah, berarti itu hal-hal yang dibolehkan. Nah sekarang ada nggak Al-Quran yang mengatakan bahwa forex trading itu nggak boleh? Ada nggak hadisnya yang mengatakan forex trading nggak ada? Nggak ada. Berarti itu adalah masalah yang tidak ada larangannya dalam Al-Quran, berarti tidak haram berdasarkan Al-Quran, dan tidak ada larangannya dari hadis-hadis Rasulullah, berarti tidak haram pula berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Nah sesuatu yang tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya, dan kalau itu berbicara dalam masalah muamalah yang sah-sah saja, artinya boleh dilakukan tergantung konteks orang yang melakukannya. Selama kaidah umumnya, selama perbuatan itu tidak mengakibatkan mudarat dalam artian tidak menzalimi dan tidak dizalimi, atau tidak menyebabkan dia rugi atau merugikan orang lain. Itu pedoman intinya. Kalau kemudian haram, jadi sesuatu yang tidak ada larangannya itu adalah halal, boleh selama tidak ada yang menyebabkan, tidak ada faktor lain yang menyebabkan dia haram.